kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Nita. Saya adalah mahasiswi pendidikan matematika dari Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan kembali mereview artikel internasional yang keempat, di mana ini adalah merupakan suatu tugas dari studi hasil penelitian pendidikan matematika. Terima kasih tak lupa kami ucapkan kepada yang pertama Bapak Profesor Dr. Kartono dan yang kedua Bapak Dr. Mulyono. Di sini Fourth International Journal Review yang saya angkat berhubungan dengan tema disertasi yang nantinya akan saya pilih, di mana rencana disertasi yaitu mengenai studi neuroscience, analisis level atau tingkat proses berpikir kreatif matematis ditinjau dari gender. Ada 3 tema rancangan disertasi. Yang pertama mengenai neuroscience, dan saya sudah membahas di review sebelumnya. Yang kedua mengenai gender, male or females. Ini pun sudah saya bahas di review jurnal sebelumnya. Untuk review kali ini, saya lebih berfokus kepada mathematical creative thinking. Judul artikel yang saya pilih yaitu Adaptation and Creativity and Mathematics Learning Indonesia in 2019. Judul artikel yang saya pilih kali ini yaitu Adaptation and Creativity and Mathematics Learning. Ini merupakan jurnal Indonesia pada tahun 2019. Bagi saya ini sangat spesial karena ditulis oleh beberapa dosen spesial saya. Artikel ini ditulis oleh Bapak Supandi, Suyatno, Sukestiarno, dan Bapak Duyanto. Telah mengenai kreativitas ini, latar belakangnya itu kemampuan untuk berkreativitas, menyelesaikan dengan cara yang berbeda. Itu sangat dibutuhkan dalam inovasi dan penyelesaian masalah matematis. Jadi, kreativitas ini sangat berhubungan dengan inovasi. Suatu inovasi tidak akan terjadi jika tidak memiliki kreativitas. Latar belakang inilah yang akan menjadi latar belakang dari research saya nantinya. Bagaimana cara menilai kreativitas? Artikel ini menjelaskan melalui tes divergen yang menggunakan sebagai alat ukur kreativitas yang valid. Meskipun memiliki perbedaan pikiran, bukan merupakan jaminan indikator pencapaian kreativitas. Jadi di sini sebenarnya tes divergen ini adalah bagaimana kita memiliki perbedaan pikiran, walaupun endingnya bukan merupakan sesuatu yang sangat valid. Ada 2 seperti yang kita ketahui, ada proses divergent thinking dan convergent thinking. Untuk artikel ini lebih fokus ke divergent thinking test. Latar belakang selanjutnya yang akan menjadi latar belakang penelitian saya juga yaitu mengenai kolaborasi kecerdasan dan kepribadian. Ketika kita mengkolaborasi kedua hal ini, maka kita akan mendapatkan pola berpikir divergen yang baik. Jadi kita harus mengoptimalkan kemampuan siswa ketika dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama kecerdasan dan yang kedua kepribadian. Divergent thinking memiliki peran penting dalam pencapaian matematis. Dalam penelitian ini ada 4 hal, yaitu divergent thinking dalam aritmatika, dalam aljabar, geometri, dan yang terakhir dalam statistika dan probabilitas. Teknik of creativity test yang pertama adalah assigning different tests atau dalam domain yang sama. Yang kedua adalah memiliki validitas yang diskriminan atau teknik penilaian tradisional. Yang ketiga, kepribadian dan variabel keluarga sebagai faktor pendukung. Dan yang keempat, tes ini sangat dipengaruhi model, persepsi tugas, isyarat lingkungan, serta karakteristik dan usia dari siswa tersebut. Ini adalah beberapa bagian dari divergent test. Selanjutnya, kita akan mengkaji teori yang pertama dari Alfonso pada tahun 2016, menganalisis bagaimana proses perkembangan selama masa kanak-kanak pada pemikiran divergen dan keterampilan evaluasi yang tersirat dalam proses kreativitas ini. Keterampilan berpikir yang sangat berbeda ditandai oleh bagaimana cara siswa itu menyajikan variabilitas dan adanya penyimpangan yang lebih besar dan mengalami penurunan paling signifikan selama periode analisis. Jadi kita bisa melihat bagaimana kemampuan siswa-siswa yang sangat berbeda dibandingkan teman-teman yang lainnya. Kajian teori yang kedua
yaitu dari Chen dan Chang, di mana siswa dengan bakat ini akan mempengaruhi yang pertama ide matematika yang orisinil, dan yang kedua ide matematika yang fleksibel. Dan ini ketiganya saling keterkaitan. Selanjutnya dari Attila Pastor pada tahun 2015, di mana penalaran rasional dengan pemikiran yang divergen dapat melatih dua hal. Yang pertama tadi ide matematika yang orisinil, dan yang kedua ide matematika secara fleksibel. Tentunya ini sangat didukung oleh penilaian yang baik. Kita harus membuat format bagaimana penilaian yang baik. Kreativitas dalam mengalami peningkatan. Yang pertama, menggunakan alat penilaian dalam praktek. Tadi sudah dijelaskan sekilas, kita harus men-schedule atau kita harus memformat bagaimana alat penilaian dalam praktek untuk melihat atau mengukur kreativitas. Yang kedua, yaitu menyajikan pemikiran yang berbeda. Yang ketiga, bagaimana kita memilih model dan metode yang tepat dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat adalah siswa dengan hambatan yang rendah. Itu keempat hal ini akan membantu dalam proses tes divergen yang baik. Jadi ketika tes berpikir divergen dan inovatif, ini akan didukung oleh empat hal ini. Selanjutnya, penelitian pada artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, di mana kualitatif deskriptif ini memiliki 3 fase penelitian. Yang pertama adalah fase pemilihan subjek dari 3 kelas atau pervasive sampling menggunakan tes tulis tertutup dengan tingkatan tinggi, rendah, dan sedang. Dan fase kedua ini menggunakan tes tulis terbuka dengan tingkatan tinggi, sedang, rendah juga. Namun subjek yang dipilih juga harus sama dengan fase yang pertama, walaupun jenis tes berbeda. Jadi yang pertama kita menggunakan tipe tertutup, dan yang kedua kita menggunakan tipe terbuka. Pada fase yang ketiga, kita akan menganalisis hasil data dari masing-masing subjek secara kualitatif dan melakukan penarikan kesimpulan dari data yang sudah terkumpul. Hasil penelitian dari latar belakang penelitian dan menjadi latar belakang penelitian saya nantinya. Berdasarkan tabel yang pertama didapat, tabel ada di sebelah kanan. Gambar 1 adalah contoh dari masalah perbandingan diferensial tertutup. Dosen biasanya memberi pertanyaan untuk siswa. Masalah dengan tipe ini hanya perlu satu jawaban yang benar. Secara umum, hasil nilai rata-rata ketiga kelas ini dapat terlihat seperti ini. Sehingga dapat disimpulkan yang pertama yaitu rata-rata subjek di kelas yang pertama akan lebih tinggi dibandingkan dengan dua lainnya, yaitu kelas kedua dan ketiga. Subjek dapat mengatasi masalah perbandingan dan juga diselesaikan dengan cara mengimplementasi rencana pertanyaan dengan pertanyaan. Kesimpulan selanjutnya, subjek dapat menyelesaikan kesulitan saat membuat rencana penyelesaian dan jawaban subjek meskipun tidak benar. Sama seperti subjek T itu adalah yang tinggi, jawaban untuk subjek S atau sedang masih seperti apa yang dicontohkan oleh pertanyaan. Sehingga hasil dalam subjek sedang akan memecahkan masalah saat mengerjakan soal itu tidak memiliki contoh sukses. Jadi mereka mengalami kesulitan ketika mengerjakan soal. Pada subjek dengan kategori yang rendah, subjek R belum mampu memahami masalah dalam masalah. Subjek belum mampu menyelesaikan solusi jawaban yang dihasilkan yang tidak benar. Sama seperti subjek yang tinggi dan sedang, proses penyelesaian pada subjek pekerjaan uji yang rendah masih suka dalam mencontoh masalah. Jadi kita harus memberikan contoh-contoh seperti sebelumnya, baru mereka bisa mengerjakan dengan baik. Subjek yang rendah tidak memiliki contoh solusi, jadi mereka kesulitan untuk memberikan solusi yang lainnya jika tidak diberikan contoh. Oke, untuk yang gambar kedua adalah hasil masalah perbandingan diferensial yang terbuka, di mana dosen jarang memberi pertanyaan pada gambar 2 untuk siswa. Masalah dengan tipe ini biasanya membuat jawaban dan solusinya. Secara umum, hasil rata-rata ketiga kelas dari pertanyaan tes non-rutin yang diminta untuk mengerjakan kemampuan tes berpikir divergen pada materi ini, di mana kita bisa melihat bahwa kelas ketiga memberikan nilai rata-rata yang kedua terbaik dibandingkan kelas yang kedua.
Kelas kedua rata-ratanya adalah 60,82, kelas ketiga adalah 55,39. Berbeda dengan yang gambar tabel yang pertama. Tabel yang pertama ini tadi kita melihat kelas pertama lebih baik daripada kelas yang lain. Untuk tabel yang kedua, kelas kedua dan ketiga jauh di atas kelas yang pertama. Ini dari hasil penelitian menjelaskan bahwa hasil kerja semua mata pelajaran di kelas 2 memiliki nilai rata-rata dengan tingkat tertinggi di antara dua kelas lainnya. Subjek di kelas 2 dapat memecahkan masalah perbandingan diferensial yang diberikan dengan sangat baik dibandingkan dengan dua kelas lainnya, yaitu kelas pertama dan ketiga. Subjek yang dapat memecahkan masalah dengan baik diselesaikan dengan cara diferensial. Dalam mengerjakan pertanyaan, subjek yang tinggi tidak menulis kesimpulan dari pertanyaan itu. Subjek tinggi hanya menulis final hasil perhitungannya, tanpa melakukan analisis perhitungannya. Hasil dalam subjek tinggi tidak disetujui, hasil jawaban yang sudah didapat. Namun subjek tinggi belum bisa mempercayai kebenaran dari solusi karena diperoleh hanya menggunakan satu metode yang sudah disetujui. Namun, di sini ada penjelasan selanjutnya bahwa tahap penyelesaian dari jawaban yang dibuat oleh subjek T sangat koheren. Tetapi, apa yang ada dalam masalah? Dengan demikian, subjek yang tinggi memiliki kesulitan menemukan solusinya. Oke, subjek dalam kategori yang sedang kita bahas. Ada kategori sedang menyelesaikan masalah, tapi kompilasi mereka lakukan dengan melakukan rencana-rencana permasalahan. Oke, selanjutnya adalah diskusi dan pembahasan. Kita mendapatkan tabel yang ketiga mengenai uji konvergensi dan divergen yang terpilih, di mana terdapat 3 subjek, tinggi, sedang, dan rendah. Subjek tinggi memiliki nilai tes 87 untuk tes konvergennya, dan 65 untuk tes divergennya. Berdasarkan tabel 3, hasil skor uji T konvergen dan divergen subjek mengurangi penurunan yang signifikan. Kondisi ini dapat terjadi karena subjek T lebih banyak mewujudkan pertanyaan seperti yang diminta. Itu jelas dalam bentuk tes tertulis konvergen dibandingkan dengan masalah yang memberikan jawaban alternatif seperti tes divergen tertulis, yang membuat dan melakukan tes sesuai dengan instruksinya. Subjek tangani masalah dengan pengumpulan informasi yang diperoleh dari masalah, lalu dikaitkan dengan pengetahuan yang ada yang sudah diperoleh sebelumnya. Subjek yang untuk kategori tinggi memprioritaskan jawaban yang dihasilkan benar atau salah dan mempertimbangkan solusi alternatifnya. Sedangkan kita fokus kembali ke subjek sedang, ini kebalikan terbalik dari subjek tinggi. Hasil dari subjek sedang dalam tes tertulis berpikir divergen meningkat signifikan dibandingkan dengan tes tulis berpikir konvergen. Untuk yang tadi di sini 87 menjadi 65, sedangkan yang sedang dari 62 menjadi 74. Subjek S sanggup memberikan pendapat tentang jawaban atau solusi lain dengan bantuan. Saat memilih solusi alternatif, subjek S belum dapat menentukan metode mana yang menjadi paling efisien. Subjek S hanya memprioritaskan proses yang disetujui pada akhirnya hasil hingga selesai. Jawaban untuk S namun kurang tepat. Untuk subjek T dan S, subjek R memiliki perbedaan yang berbeda dengan subjek T dan S. Untuk yang subjek yang rendah memperbaiki kondisi konstan dari 42 menjadi 39, jadi hasilnya tetap konstan. Di sini subjek untuk yang R dalam memecahkan diberikan masalah, namun subjek R tidak mampu berpikir konvergen atau divergen. Subjek yang rendah belum mampu memecahkan masalah dan juga belum dapat menyelesaikan masalah sehingga belum dapat mendapatkan solusi atas jawaban yang diinginkan oleh peneliti. Ketiga subjek lebih sadar akan menjawab pertanyaan yang dimintanya seperti di jalan tes tertulis konvergen dibandingkan dengan item yang memberikan jawaban alternatif seperti untuk tes tertulis divergen. Oke, jadi kesimpulannya menurut Seckdenmaker kita hubungkan dengan penelitian sebelumnya bahwa hubungan antara masalah dengan metode yang digunakannya sangat berkaitan, di mana pertanyaan terbuka memiliki ciri yaitu memiliki banyak jawaban dan pertanyaan tidak jelas atau tidak terstruktur. Sedangkan untuk pertanyaan yang tertutup, jawabannya lebih jelas, namun pertanyaan dan susunannya lebih jelas dibandingkan dengan pertanyaan yang terbuka.
Sehingga penelitian ini memberikan hasil akhir di mana penyelesaian pertanyaan terbuka dan penyelesaian pertanyaan tertutup sangat dipengaruhi oleh suatu proses. Proses ini akan menentukan hasil dari siswa, bagaimana mereka menentukan pertanyaan terbuka solusinya dan juga menentukan solusi dari pertanyaan tertutup. Dengan demikian, siswa memiliki peluang untuk berjuang dengan tidak hanya mendapatkan jawaban yang benar, tapi membahas apa dan dalam situasi apa membuat jawaban itu akan menjadi benar. Ini menurut klinik Weidner dan Kapur pada tahun 2018, mempengaruhi subjek dalam mengerjakan masalah dalam bentuk yang berbeda, baik itu penelitian untuk soal terbuka dan tertutup, sehingga siswa dapat meningkatkan kreativitas pada pertanyaan matematika hanya jika menggunakan efeknya. Tugas tentang pekerjaan yang lemah dan terbatas ini ditemukan oleh Chiang and Chen pada tahun 2017. Sehingga semakin sering subjek mendapat masalah dalam bentuk terbuka, subjek terpercaya dan dapat cepat dibahas ketika mendapatkan soal-soal yang lainnya. Terima kasih. Di sebelumnya, Cohen menjelaskan bahwa kreativitas dan adaptasi ini saling memiliki keterkaitan yang kuat di antara keduanya, sehingga kesimpulannya, kemampuan berpikir divergen ini dapat dilakukan dengan cara diberikan soal-soal terbuka yang dipengaruhi bagaimana adaptasi siswa terhadap pembelajaran, sehingga dari proses ini akan meningkatkan kreativitas siswa, sehingga diharapkan ketika kreativitas siswa itu muncul dapat terampil memecahkan masalah. Thank you. Terima kasih untuk penjelasan kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. See you on 5 review journal and article. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.